mendengar firman Tuhan, ikuti warta berikut ini. Moto kami, setiap orang yang mau mengikut Yesus, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut Yesus. Jadwal ibadah GJKI Sunter tertera di bawah ini. Persembahan perpuluhan, pelayanan, dan misi dapat transfer ke rekening BCA nomor 20660200646 atas nama Yusuf Kristrianto. Pelayanan kami meliputi sekolah minggu, remaja, pemuda, kaum pria dan wanita, persekutuan doa, dan lain-lain. Berbagai kegiatan pelayanan kami. Inilah pemimpin-pemimpin GJKI Sunter. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom, saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita berjumpa lagi dalam ibadah online di GJKI Sunter. Saya berharap Anda selalu diberkati Tuhan. Mari kita siapkan hati memasuki ibadah pagi ini. Kita saat teduh sejenak. Pertolongan kami datang daripada Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi, yang memelihara segala isi ciptanya dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Turunlah kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus di dalam persekutuan Roh Kudus, memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Haleluya, amin. Mari kita bersama bernyanyi untuk memuji dan menyembah Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Di pagi hari ini yang indah ini, mari kita datang kepada Tuhan, beribadah pada Tuhan. Kita persiapkan hati kita. Mari kita buka Alkitab kita sebelum kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita buka Alkitab kita dari Mazmur 150 ayat 1 sampai dengan 6. Sudah Bapak Ibu? Katakan amin. Mari kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Haleluya. Pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Allah, Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mari kita persiapkan nanti kita angkat satu pujian. Kita tinggalkan masa lalu kita, kehidupan kita yang lama, kita ganti dengan kehidupan kita yang baru. Dialah Tuhan yang menjadikan yang terbaik. Seperti Tuhan, apa yang Dia inginkan terhadap kita. Dengan bapana Kau membayar dosaku dengan darah yang mahal.
padang noda dan celah, bukan dengan emas perak kau menebus diriku. Oleh segenap kasih dan pengorbananmu, mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini. Pada pesta-Mu ya Tuhan, jadilah padaku seperti yang Kau ingin. Sekali lagi kita bersama bukan dengan barang panah Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal. Oleh segenap kasih dan pengorbananmu, selawati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini. Ku letakkan pada pesta-Mu ya Tuhan, seperti yang Kau ingin. Telah mati, telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini. Ku letakkan pada pesta-Mu ya Tuhan, jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti
hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati, ku telah mati, dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini ku letakkan dalam mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Bapak Ibu sekalian, kita relax sejenak, biar keluar keringat. Kita mengangkat satu pujian yang mengatakan suka-suka Tuhan. Biarlah Tuhan yang akan menjadikan kita suka-sukanya Tuhan. Kita mau jadi apapun itulah suka-suka Tuhan. Kita terima aja. Ingat Bapak Ibu sekalian, lagu ini lagu ceria. Biarlah Bapak Ibu senyum-senyum sedikit, jangan tegang. Ya Bapak Ibu sekalian, mari kita angkat pujian ini. Lambaikan tangannya. Suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Oh ya. Hidupku tadi terus kuasa dari yang kurus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau inginkan, apapun yang Tuhan mau lakukan, asalkan Tuhan bersenang, pasti relakan. Namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Syukurlah hidupku, mari hidupku jadi terus, amin.
Tapi milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau inginkan, apapun yang Tuhan mau lakukan, asalkan Tuhan bersama, aku relakan. Nama yang dimuliakan, goyang jernah, suka-sukamu Tuhan, 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 tanpa musik, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, haleluya, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu, sekali lagi suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Haleluya. Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita dari Kejadian 32 ayat 22 sampai 32. Tema kita hari ini adalah perubahan. Saya akan bacakan buat saudara ayat firman Tuhan pada pagi hari ini. Pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya, dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, "Biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing." Sahut Yakub, "Aku tidak akan membiarkan kau pergi jika engkau tidak memberkati aku." Bertanyalah orang itu kepadanya. "Siapakah namamu?" Sahutnya, "Yakub." Lalu kata orang itu, "Namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang." Bertanyalah Yakub, "Katakanlah juga namamu." tetapi sahutnya, "Mengapa engkau menanyakan namaku?" Lalu diberkatinyalah Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, "Aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong." Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit ketika ia telah melewati Peniel, dan Yakub pincang karena pangkal pahanya. Itulah sebabnya sampai sekarang orang Israel tidak memakan daging yang menutupi sendi pangkal paha, karena dia telah memukul sendi pangkal paha Yakub pada otot pangkal pahanya. Saudara,
menjadi orang Kristen berarti harus mengalami perubahan. Kalau sebelum percaya dan sesudah percaya Yesus tidak ada perubahan, berarti sia-sia belaka menjadi orang Kristen. Tuhan Yesus meminta kita untuk berubah, dan Dia juga memberikan kita kekuatannya untuk bisa berubah. Berubah dalam hal apa? Berubah dalam hal karakter yang tidak baik menjadi baik. Mari kita lihat tokoh Yakub dalam pembacaan Alkitab kita hari ini dari Kejadian 33 ayat 22 sampai 32. Yakub mempunyai karakter pembohong atau penipu. Apakah Ribka, yaitu ibunya, tahu bahwa ia akan memiliki anak yang seperti ini? Alkitab tidak menceritakan, tetapi kemungkinan besar nubuatan tentang Esau menjadi hamba Yakub diketahui Ribka ketika ia sedang hamil. Ternyata setelah melahirkan, pola asuh orang tua yang tidak seimbang, yaitu Ribka menyayangi dan memanjakan Yakub, sedangkan Ishak lebih mengasihi Esau, berperan besar untuk pembentukan karakter Yakub menjadi negatif. Alkitab menceritakan Yakub mengambil hak sulung Esau dengan cara ditukar dengan sup kacang merah dalam Kejadian 25 ayat 29 sampai 34. Di sini Yakub menunjukkan kelicikannya. Yakub melihat bahwa Esau menginginkan makanan itu, dan ia memanfaatkan situasi dengan menukarnya dengan hak kesulungan Esau. Dari manakah datang sifat negatif Yakub? Kemungkinan besar didikan Ribka berperan membuat hal tersebut. Ketidakseimbangan orang tua mendidik anak membuat pengaruh buruk buat anak-anak tersebut. Kemudian Yakub menipu Ishak papanya dan Esau kakaknya untuk mendapatkan berkat dari Ishak. Dalam Kejadian 17 ayat 1 sampai 33. Hal ini Ribka ibunya berperan besar mengajarkan Yakub menipu ayahnya. Bahkan Ribka rela menanggung kutukan yang mungkin diterima Yakub, padahal Esau pun anak kandungnya sendiri. Hal itu menyebabkan konflik terjadi antara Esau dan Yakub yang berkepanjangan. Dan atas anjuran Ribka, Yakub melarikan diri ke Haran, yaitu rumah pamannya Laban. Pelajaran pertama yang bisa kita ambil dalam cerita ini adalah pola asuh orang tua yang keliru berdampak besar kepada karakter sang anak. Tuhan mengingatkan dalam Ulangan 6 bahwa peran bapak sangat besar menentukan anak takut akan Tuhan dan menghasilkan karakter yang baik. Dan tidak boleh ada pilih-pilih kasih dan membeda-bedakan terhadap anak-anak. Pengalaman pelayanan saya melihat pilih kasih mengakibatkan sang anak kepahitan kepada bapaknya atau orang tuanya dan merusak karakter sang anak itu sendiri terhadap orang tuanya. Kemudian di tempat Laban pamannya, Yakub diterima dengan hangat, tetapi ingat, tidak gratis. Yakub harus bekerja selama 14 tahun untuk supaya mendapati istri di rumah pamannya Laban. Tetapi semua itu Yakub sabar dan bekerja keras karena faktor cintanya kepada seorang wanita bernama Rahel. Ternyata karena cinta kepada pasangan membuat sang pria bisa bertahan sampai 14 tahun untuk mendapatkannya. Disinilah kehebatan cinta yang sejati. Saudara, setelah 14 tahun meninggalkan orang tuanya, karakter licik Yakub tidak berubah. Yakub menipu Laban untuk mendapatkan domba dan kambing yang kuat-kuat
selama hampir 6 tahun dalam Kejadian 30 ayat 32 sampai 43. Walaupun Yakub sudah berjumpa dengan Tuhan di Betel, tetapi karakter Yakub tidak berubah karena Yakub masih mengandalkan kekuatan diri sendiri. Saudara, karena konflik yang belum terselesaikan dengan Esau, akhirnya Yakub dikejar rasa bersalah sehingga jiwanya dilanda ketakutan. Awalnya ketika Yakub memutuskan untuk meninggalkan Laban karena perlakuan Laban sudah berubah terhadap dirinya. Dengan diam-diam Yakub melarikan diri tanpa pamit terhadap Laban pamannya. Yakub berpikir ia akan terbebas dari pengaruh Laban, tetapi ternyata tidak. Melarikan diri malah menjadikan masalah konflik semakin bertambah dan berat. Mengapa Yakub tidak pamit kepada Laban pamannya? Karena Yakub takut seluruh hartanya diambil karena ia telah menipu Laban. Belum lagi Rahel istrinya mencuri terafim ayahnya. Akhirnya Laban bersama sanak saudaranya mengejar Yakub dengan penuh amarah. Walaupun Yakub diperintahkan Tuhan untuk kembali ke rumah orang tuanya, tetapi akibat kesalahannya tetap saja ia diliputi ketakutan. Karena belas kasihan Tuhan saja, Tuhan menolong Yakub dengan berbicara kepada Laban di dalam mimpi untuk tidak mengatai Yakub dengan sepatah kata pun. Akhir kisah terjadilah perdamaian antara Laban dan Yakub akibat ikut campur tangan Tuhan. Saudara, kisahnya tidak berakhir sampai di sini. Ketakutan Yakub berlanjut ketika ia hendak menemui Esau. Apalagi ia mendengar Esau mengirim 400 orang untuk menemuinya. Apa yang dilakukannya? Ternyata ia memakai tameng anak dan istri untuk berjalan di depannya, dan dia membawa sogokan berupa persembahan untuk melunakkan hati Esau. Sedangkan Yakub sendiri tidak pergi dalam Kejadian 32 ayat 24a. Di sini Yakub masih menyimpan ketakutan yang besar terhadap Esau. Ia tidak lagi melihat Tuhan yang melindunginya, tetapi melihat Esau yang bisa membunuhnya. Pada waktu Yakub sendirian, Tuhan melawatnya, dan Yakub bergulat atau bergumul melawan Allah dan manusia semalam-malaman. Di sini ada pergulatan batin Yakub. Dia melihat Tuhan, namun ia mendapatkan anugerah sehingga tidak mati. Di dalam pergulatan itu, Yakub melakukan evaluasi diri di hadapan Tuhan. Yakub bergulat dengan Allah dan manusia, dan di bagian akhir dari pergulatannya, sendi pangkal pahanya dibuat terpelecok. Di sana Yakub tidak mau melepaskan malaikat itu dan meminta berkat dari Allah. Di sini Yakub menang, bukan secara fisik, tetapi menang karena mengerti kehendak Tuhan. Di sana Yakub mengerti konsep tentang Allah, kehendak Allah, Allah yang Maha Kuasa yang bisa bekerja di tengah ketakutannya. Yakub diajarkan untuk mengandalkan kekuatan Tuhan di tengah ketakutannya. Yakub belajar untuk tidak melihat kelemahan diri dan mengorbankan orang lain, tetapi sebagai pemimpin ia harus bersandar pada Tuhan. Di sana ia diberikan satu mental yang kuat agar berani menghadapi masalahnya. Masalah antara Yakub dan Esau terjadi karena Yakub sendiri, dan Yakub sendirilah yang harus menyelesaikannya. Pemimpin harus berdiri di depan dalam menyelesaikan masalah. Yakub belajar untuk melihat Esau sebagai manusia yang bisa diubahkan hatinya oleh Tuhan. Nama Yakub diubah oleh Tuhan menjadi Israel, yang berarti pejuang Tuhan atau God's fighter, yang siap bergumul dengan Tuhan. Israel juga berarti pangeran Allah. Yakub menamai tempat itu Peniel dalam Kejadian 32 ayat 30,
karena ia bertemu Tuhan berhadapan muka, namun ia tidak mati. Di sana Yakub diubah menjadi pemenang bagi Allah, meskipun ia belum menang menghadapi Esau. Tapi ia sudah mengerti kehendak Allah dan mentalnya sudah diubahkan oleh Allah. Setelah mengalami itu, barulah terjadi perubahan dalam diri Yakub. Perubahan pertama yaitu kakinya pincang karena pangkal pahanya terpelecok. Artinya ada pengorbanan untuk sebuah perubahan. Perubahan itu menuntut pengorbanan. Orang yang mau rajin belajar harus mengorbankan waktu santai dan bermain supaya dia boleh berhasil. Perubahan kedua adalah namanya sendiri. Dari Yakub diganti menjadi Israel, yaitu pejuang Allah. Nama bukan sembarang nama, karena nama merupakan tujuan hidup masa depan Yakub sendiri, sehingga ia bisa berubah mengikuti rencana Allah. Perubahan yang ketiga, Yakub sendiri berani memimpin di depan untuk bertemu Esau. Kejadian 33 ayat 3. Ia tidak lagi mengorbankan orang lain, tetapi menghadapi masalah itu secara langsung. Yakub siap menghadapi segala kemungkinan. Ternyata perubahan sikap Yakub mendatangkan berkat, yaitu Esau menerimanya dan tidak menyimpan kebencian terhadap Yakub. Saya percaya semua itu karena ikut campur tangan Tuhan, dan akhirnya terjadi rekonsiliasi yang membawa damai seumur hidup Yakub. Pada akhirnya Tuhan sering menyebut dirinya Allah Abraham, Ishak dan Yakub, karena Yakub sudah diubahkan oleh Tuhan. Ini berdampak kekal dan mengubah cara pandang Yakub hingga pada akhir hidupnya. Ternyata sampai kitab Wahyu pun Tuhan menyelamatkan 12 suku bangsa Israel, yaitu anak-anak Yakub, sebanyak 144.000 orang di akhir zaman. Saudara, ternyata kunci perubahan yang menetap adalah mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Bagaimana hal itu terjadi di masa sekarang? Bertekunlah dalam intimacy with God, intim dengan Tuhan, berupa berdoa, membaca, dan merenungkan firman Tuhan. GJKI Sunter membuka pelayanan menara doa setiap hari, Senin sampai Jumat pukul 18, adalah sarana kita bisa berjumpa dengan Tuhan secara korporat. GJKI Sunter juga membuka pelatihan pembacaan Alkitab setahun yang dilakukan setiap hari. Ini supaya kita mengenal siapa Yesus yang sebenarnya. Semua ini disediakan untuk Anda yang dapat merubah karakter Anda dalam menghadapi setiap masalah dalam hidup ini, terutama dalam pandemi COVID-19. Terakhir, saya menganjurkan saudara sungguh-sungguh harus berubah setelah mengenal Kristus, dan perubahan itu hanya didapat kalau kita berjumpa dengan Kristus dan diproses oleh Tuhan hari demi hari. Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan mengajari kami dan sebuah perubahan dalam hidup kami setelah mengenal Engkau. Perubahan itu terjadi bukan karena kekuatan kami. Perubahan itu terjadi karena Engkau sendiri yang mengubah kami. Dikala kami sujud menyembah Tuhan, berhubungan intim, bahkan tekun di dalam berdoa, membaca dan merenungkan firman. Tuhan, jadikan kami perubahan yang dahulu kami negatif menjadi positif, karena Roh Kudus yang memimpin kami lewat firman-Mu. Berkati kami semua yang sudah menonton khotbah online ini, supaya menyadari dan mengintrospeksi diri kami sekarang ini, karena pada waktu kami menghadapi masalah di pandemi, kami menjadi kuat, kokoh dan tegar karena Tuhan beserta kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari saudara kita bangkit berdiri dan
kita mau mengucapkan pengakuan iman kita, yaitu pengakuan iman rasuli. Sebagaimana gereja di segala abad dan tempat, mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Sambil tetap berdiri, mari kita menerima doa berkat. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan berubahlah sesuai dengan firman Tuhan, menjadi serupa dengan Kristus, maka engkau akan mengalami hal-hal yang tidak pernah engkau alami, yaitu mujizat demi mujizat yang dilakukan oleh Tuhan. Maka pada hari ini tandakkanlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus, di dalam persekutuan Roh Kudus memberkati saudara-saudara sekalian yang menonton khotbah online ini dimanapun Anda berada, dari sekarang sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan, bahkan sampai selama-lamanya. Silakan duduk saudara-saudara. Sebelum berpisah, mari kita akan berdoa syafaat. Doa syafaat dilakukan di rumah Anda masing-masing dalam kelompok. Pokok doanya kita doakan untuk kecelakaan Sriwijaya Air, baik keluarga yang ditinggalkan diberi penghiburan, dan doakan setiap petugas-petugas yang sedang mencari puing-puing dan mungkin jenazah-jenazah yang tertinggal. Juga kita doakan yang kedua untuk bangsa dan negara, Presiden Jokowi dan menteri-menterinya dalam memimpin dan menangani krisis COVID-19, krisis ekonomi, bahkan terakhir ini ada banyak bencana alam. Yang ketiga, kita doakan dokter-dokter, perawat-perawat, dan pasien COVID, biar Tuhan menjamah mereka dan terjadi penurunan yang tertular, khususnya juga yang menerima vaksin. Kita berdoa untuk GJKI Nasional, GJKI Agape, dan GJKI Sunter. Setiap hari Senin dan Jumat, GJKI Sunter mengadakan menara doa dan kesembuhan ilahi lewat Zoom jam 18 sore. Saudara bisa mengikutinya dan mendoakannya. Setelah itu kita akan sharing kelompok dengan menjawab pertanyaan di bawah ini. Jawablah pertanyaan di bawah ini. Yang pertama, apa perubahan yang terjadi pada diri Yakub setelah berjumpa dengan Tuhan? Ada 3 hal. Yang kedua, setiap perubahan memerlukan pengorbanan. Setujukah Anda dengan statement ini? Sharingkan bersama dalam kelompok. Yang ketiga, apa kunci utama perubahan dalam diri seseorang? Anda bisa menjawab dan men-sharingkan dan saling mendoakan. Terima kasih Anda sudah menonton dengan setia sampai akhir ibadah online ini. Saya percaya Tuhan selalu menopang Anda, memberikan pertolongan,
dan menopang hidup saudara-saudara. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom.